Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Allah kita Allah yang setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita karena kesibukan dan berbagai macam hal yang menghimpit kita lupa untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kita. Buktinya kita masih hidup dan bernafas sampai dengan hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih setia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita ganti paradigma kita. Jangan mengingat hal yang buruk dan kita menyimpannya. Tapi mari mulai hari ini ingat akan setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Amin. Biar hari ini kita mau menaikkan setiap pujian kita dan pengagungan kita dengan rasa syukur dan percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Karena kasih setiamu yang sempurna buat kami. Dan biar hari ini setiap pujian dan pengagungan kami naikkan dari hati kami yang percaya kepada Engkau. Allah yang selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kami sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Dan setiap berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Yang tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan, sungguh itu yang Kau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah
sembah Tuhan. Berterima kasih buat kasih setia, buat segala kebaikan, untuk berkat berkat-Mu yang sempurna, untuk penyertaan sampai hari ini kami ada semua karena Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena yang kami perbuat, semua hanya karena terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata dengan apakah mari lebih sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan Yesus. Siapakah Kau jadikan kami berharga ya Tuhan. Kasih. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain. Mari bersama-sama nyatakan. Siapakah aku ini Tuhan,
Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Tuhan Yesus. Hanya Kau satu. Mari lebih lagi nyatakan ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. oh tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hai, mau menyembahmu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Mari lebih lagi nyatakan, ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan, ku sembah, ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, tiada Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Mari dengan iman sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kekuatan yang baru. Hari ini kami datang, kami mau menyatakan sebab Engkau Raja di atas segala raja. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Seberapa banyak di sini yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Kita percaya di dalam Tuhan selalu ada sukacita, amin. Mari sama-sama tepuk tanganmu yuk. Mari kita angkat pujian ini ke atas. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selamaku ada di dalam-Mu. Mari nyatakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Mari lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan mari nyatakan, Kau ada, Kau ada mendampingi setiap langkah kami. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, sebab janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang terus. Ku punya rencana, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sebab Engkaulah sukacita kami. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mau tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua bersukacita dalam Tuhan, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan setiap kami Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Bapa. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman nyatakan, Kaulah sukacita, pengharapan. Mari sekali lagi lebih semangat nyatakan, Kaulah pengharapan. Kau beri, haleluya.
lebih semangat lagi nyatakan Allah. Allah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan. Allah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi nyatakan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Sorakan. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari yang bersukacita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya di dalam-Mu selalu ada sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk. Engkau tahu yang terbaik buat kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang terus menerangi setiap langkah. Kami tidak akan pernah bimbang dan takut, karena Engkau penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena
lebih sungguh lagi nyatakan, Kau lebih tahu. Boleh sekali lagi coba Tuhan, dari hatimu nyatakan, Kau lebih tahu. Dan tangan kami terangkat hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang lebih tahu dan sanggup memulihkan setiap kami. Kami akan terus berserah dan percaya. Sebab hanya Engkau Yesus, penolong kami yang setia. Tepuk tangan yang terbaik buat penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan sama-sama. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iriala barala barala bayase, naralamo, yarala bayasi. Uriala barala 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 bayasi, karalamo, yarala bayasi. Iriala barala 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 bayase, naralamo, yarala bayasi. Uriala barala barala bayasi, karalamo. Ini pernyataan kami Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa menolong hidup kami, gak ada yang lain. Kalau pagi ini kami masih bisa ada di tempat ini bersekutu bersama dalam satu ruang, satu hati menyembah Tuhan bersama dengan jemaat yang beribadah secara online. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh perbedaan ruang dan waktu. Kami sangat menikmati hadirat-Mu. Kami mau berkata kami sering ditolong Tuhan, sering dibela sama Tuhan, sering diangkat sama Tuhan. Maka kami katakan Engkau penolong kami yang setia. Engkau tidak pernah melihat kekurangan kami sehingga kami tidak layak ditolong. Engkau tidak pernah lihat kelalaian kami sehingga kami ditunda untuk ditolong. Tapi Engkau adalah penolong yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat dalam hidup kami. Kami punya Allah yang tepat waktu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau duduk diam dengar akan isi hatinya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Asalkan kami mengerti rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Buka pikiran kami, buka hati kami ya Bapa. Gemburkan tanah hati ini. Roh Kudus yang manis ambil alih ruangan ini dan ambil alih ruang hati kami. Sehingga kami boleh memahami, mengerti, mengambil esensi apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu saja yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu.
Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi sekali lagi. Urapi lidahnya, urapi perkataannya. Hanya isi hati Tuhan yang keluar dari mulut ini. Kami bersyukur, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk dibenahi, kami siap untuk diperbaharui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih banyak praise and worship. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa kembali melayani Tuhan setelah saya baru terpapar COVID dan 27 Juni lalu sudah dinyatakan negatif. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Keras banget sih ya, sampai panasnya itu bukan 2 malam, panasnya itu 2 hari. Jadi 1 hari saya sudah minum obat penurun panas itu sampai 6 tablet per 3 sampai 4 jam. Turunnya sebentar dia naik lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim Baksos dari GBI PRJ yang sudah mengirimkan obat-obatan ke rumah. Terima kasih banyak, dengan cepatnya luar biasa, lebih cepat dari Peduli Lindungi. Luar biasa ya. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan beribadah di tempat ini, berarti ada pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini kita mau menghormati teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang memperingati Idul Adha. Mari kita juga sama-sama kembali belajar tentang makna pengorbanan dalam kehidupan kita. Amin. Bersyukur pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar melalui pesan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul pengorbanan dalam perjalanan pengharapan. Saya mau minta tolong teman-teman dari multimedia untuk bantu menayangkan slide-nya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Inilah perjalanan kita. Anda berjalan di atas firman atau tidak itu menentukan. Apakah Anda adalah orang yang hanya bernafas dalam keputusasaan? Atau Anda adalah orang yang betul-betul menyatakan bahwa hidupku buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau soal berjalan selama kita bernafas udah pasti. Tetapi berjalan di atas firman itu pilihan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saya tuliskan di sana bahwa hidup adalah sebuah perjalanan pengharapan. Betul ya? Setiap kita yang masih hidup, saya percaya punya pengharapan. Entah pengharapan lebih sehat, lebih baik, lebih diberkati, pokoknya kita punya pengharapan. Orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi dalam hidupnya berarti orang yang putus harapan. Harapan dalam bahasa Indonesia disebut asa. Jadi orang yang putus asa adalah orang yang gak punya lagi pengharapan, tapi masih nafas. Listen well, are you alive or just breathing? Apakah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan atau kita sekedar bernafas? Bedanya di mana Jina? Penuh keluhan hidupnya. Orang yang mengeluh tidak punya waktu untuk bersyukur. Orang yang tidak punya waktu untuk bersyukur pasti sudah mati harapannya. Itulah sebabnya kita mau sama-sama belajar bahwa hidup adalah sebuah perjalanan pengharapan. Dan hidup itu selalu mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan, betul? Ada hukum tabur, tuai, keseimbangan ya. Belajarlah dari alam. Alam itu punya sistem keseimbangan yang luar biasa. Yang gak seimbang adalah manusia yang rakus ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya tapi tidak pernah memberi. Makanya yang bikin gak seimbang tuh kita sebenarnya sebagai manusia yang gak ngerti bahwa dalam hidup itu pasti hukumnya keseimbangan. Artinya di mana ada pengharapan di situ juga harus ada pengorbanan di dalamnya. Anda gak bisa mengharapkan sesuatu tanpa pengorbanan. Sebab kita bukan pengemis dalam hidup ini, tetapi kita adalah pemberi dalam kehidupan ini. Hidup adalah pilihan, kita mau menjadi pembuat perubahan, atau kita mau jadi korban perubahan, atau kita mau jadi penuntut perubahan. Hidup adalah pilihan, saya memilih untuk jadi pembuat perubahan. Karena kalau jadi penuntut perubahan, gak ada gereja yang bagus, betul? Gak ada pasangan yang bagus, gak ada, karena kita jadi penuntut perubahan. Gak ada anak yang cakap, gak ada orang tua yang baik, karena kita sedang jadi penuntut perubahan. Tapi ketika kita memilih untuk menjadi pembuat perubahan, sekalipun yang kita lihat di depan kita tidak menyukakan hati kita, kita memilih untuk jadi pembuat perubahan, menerima dia apa adanya. Amin. Atau jangan-jangan selama ini kita jadi korban perubahan.
Anda tahu pity party istilahnya? Demen banget ngasihanin diri sendiri. Heran jadi korban betah banget. Dikit-dikit menyalahkan, ya memang saya sekolahnya gak tinggi, ya memang saya orangnya begini. Pity party. Makanya hari ini kita mau memilih untuk menjadi pembuat perubahan. Amin. Dan di dalam setiap pengharapan udah pasti diseimbangkan dengan yang namanya pengorbanan. Contoh ya, kalau dalam konteks kehidupan profesional deh. Orang yang punya harapan, kan kita lagi bicara pengharapan ya. Orang yang punya harapan untuk peningkatan karir kalau di dalam dunia profesional. Saya percaya orang ini akan mengolah rasionya, pemikirannya. Secara strategi gimana caranya supaya saya bisa lekas naik jabatan, lekas menerima kenaikan karir. Jadi dia mengolah rasio, itu ada di sini. Dan kita ada di dalam the year of a new paradigm. Tahun paradigma baru. Jadi kita lagi bicara rumah pikiran nih selama 1 tahun. Nah, orang yang mau peningkatan dalam kehidupannya pasti mengolah rumah pikirannya dengan baik. Paradigma lama dibuang, diganti dengan paradigma yang baru. Namanya olah rasio. Contoh yang kedua, dalam konteks keuangan. Dalam konteks keuangan kita lebih diberkati dari sebelumnya, betul? Ada yang mau lebih susah dari sebelumnya, lebih gak punya uang dari sebelumnya, ada angkat tangan? Gak ada ya. Siapa yang mau diberkati lebih dari kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin? Amin. Ya. Oleh sebab itu dalam konteks keuangan, seseorang akan menikmati pendapatannya ketika dia bisa mengolah reksanya. Reksa itu dana ya. Dia bisa mengolah bukan hanya rasionya, tapi dia bisa mengolah reksanya. Aduh, dikasih Tuhan seberapapun berkat, itu berkecukupan untuk menyeimbangkan diri dengan memberi. Nah, masalahnya kan kita kadang-kadang bikin hidup kita jadi gak seimbang. Apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita pikir hanya buat kita. Seharusnya diseimbangkan dengan memberi. Nah, yang ketiga contohnya, dalam konteks hidup sehat. Jadi kita tuh kalau konteks harus lengkap semuanya. Dalam konteks hidup sehat sudah pasti orang yang mau hidupnya sehat itu udah pasti akan jaga asupan makanannya dan akan mengolah raganya, betul? Tadi tuh ya, olah rasio dulu rumah pikiran. Yang kedua olah reksa, karena kita diberkati Tuhan kita harus jadi pengelola. Itu bukan duit Anda seutuhnya, itu adalah uangnya Tuhan untuk Anda kelola. Yang ketiga, kita dikasih tubuh bait Allah, betul? Harus diolah juga tapi bukan reksa, melainkan raga. Coba tanya kanan kiri, udah olahraga belum tadi pagi? Belum ya? Udah olahraganya di meja makan gitu sambil ngunyah, keluar 2 kalori, masuk lagi 1000 kalori, jadi minus ya. Nah, yang keempat adalah dalam konteks membangun hubungan dengan sesama. Kita tuh gak bisa hidup sendiri. Kita pasti punya keluarga, kita pasti punya komunitas, betul? Dalam konteks kita berhubungan dengan sesama, ada yang perlu diolah juga. Namanya olah rasa. Ketersinggungan itu terjadi di sana. Manusia menajamkan manusia lainnya, diistilahkan dalam Alkitab besi menajamkan besi. Amin? Besi itu kuatnya luar biasa. Tapi besi hancur oleh karena karatnya sendiri. Kalau kita tidak bisa mengolah rasa dalam kehidupan kita, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri ketika kita berhubungan dengan sesama kita. Yang terakhir adalah konteksnya untuk berhubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan diistilahkan dengan olah roh. Jadi 5. Waktu kita bicara pengorbanan dalam perjalanan pengharapan ada 5. Olah rasio Anda, olah reksa Anda, olah raga Anda, olah rasa Anda, dan olah roh Anda. Karena suka enggak suka yang namanya pengharapan selalu bersandingan seimbang dengan pengorbanan. Itulah sebabnya kita mau sama-sama belajar dan di dalam kehidupan rohani yang namanya keintiman dengan Tuhan udah pasti membuahkan hasil bukan kebenaran ya, pembenaran. Anda dan saya tuh enggak layak. Makanya waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita menerima hasil pembenaran. Dia mati menanggung dosa kita. Enggak layak kita tuh. Udah ada pengorbanan di atas kayu salib aja kadang-kadang masih buat salah lagi. Makanya kita mau belajar sama-sama
Ada nggak sih tulisan tentang hasil pembenaran di dalam Alkitab kita? Ada, di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Kita mau sama-sama baca ya firman Tuhan supaya kita ngerti. Ini loh perjalanan kehidupan kita, dibantu klik silakan. Hasil pembenaran ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca perlahan. Satu ayat 5 kali stop supaya kita menikmati maknanya. Yuk ayat yang pertama terlebih dahulu, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi yang keras bicaranya ya. 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena stop. Adakah iman di bumi ini? Kalau kita nggak punya iman, kita nggak punya pengharapan. Kalau kita nggak punya pengharapan, maaf, nggak bisa dibenarkan. Itu dia. Lanjut ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, apa katanya? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima. Sampai sini stop. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita ngerti ayat yang kedua aja, 2 aja, nomor 2 aja, berarti kan cuma 1 ayat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu mendatangkan kebaikan karena punya tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yuk sama-sama. Dan bukan hanya itu aja, kita malah, yang ini udah mulai gak enak nih bacanya ya. Bukan cuman itu saja, koma gini, bahasa Indonesia itu. Kalau cerita tentang satu hal di depan, lalu ditambahin kalimat, bukan cuman itu aja, itu artinya bonus, betul? Anda beli handphone, bukan cuman dapat handphone aja, tapi juga dapat, nah begitu ada juga, itu berarti bonus. Bonus pengharapan Anda di dalam Kristus dan bonus pengharapan saya di dalam Kristus adalah yang kenceng, yang kencang, bukan kata saya. Bisa nggak kita melihat kesengsaraan yang terjadi adalah bonus dalam kehidupan kita? Itu new paradigm. Old paradigm melihat kesengsaraan itu hukuman Tuhan dalam kehidupan kita. Allah nggak setia. Kok aku mengalami kesengsaraan? Tapi ketika hari ini paradigma kita kebuka, kita lihat di ayat ini bonus ini. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Bonusnya apa? Kita lanjutin yuk. Dan tadi kita ulang lagi ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan. Sampai sini stop. Baru timbul tuh asanya. Baru kelihatan tuh, you are alive, not just breathing. Baru ketahuan nih orang hidup. Karena punya pengharapan, bukan sekedar napas, tapi penuh keputusasaan. Cuman lewatin jalannya enggak nyaman. Bahkan kita harus bersyukur atas kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan enggak izinkan, enggak bakalan terjadi. Hidup kita tuh ada di dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Masih nafas hari ini? Anda pikir yang lebih baik, lebih hebat, lebih patuh daripada Anda nggak layak untuk hidup saat ini sehingga mereka berpulang terlebih dahulu? Banyak sekali hamba-hamba Tuhan di dalam masa Covid yang pulang duluan. Kalau hari-hari ini kita belum pulang, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk punya harapan di dalam Kristus. Amin. Bilang kanan kirinya, sengsara-sengsara dikit nggak apa-apalah. Orang itu bonus dalam kehidupan kita. Amin. Paradigmanya harus baru. Memang nggak gampang sih, ganti paradigma lama dengan baru tuh nggak gampang. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama. Lanjut ya. Dan pengharapan, ini dia hasilnya. Kan lewatin proses tahan uji semua ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Terus oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati, Dia akan mengolah rasio kita. Dia akan mengolah reksa kita. Dia akan mengolah raga kita. Dia akan mengolah rasa kita. Udah pasti mengolah roh.
Pertanyaannya, Anda mengizinkan dia mengolahnya apa Anda mengolah sendiri? Itu kan masalahnya. Bukan berarti Roh Kudus nganggur, nggak kerja gitu, enggak. Tapi Anda izinkan kontrol kehidupan Anda dikontrol oleh Roh Kudus yang tinggal di hati kita kah? Atau kita pikir kita lebih pintar dari Roh Kudus dan mau mengatur kehidupan kita sendiri tanpa Tuhan? Oleh sebab itu kita sama-sama belajar ya. Makanya sebetulnya saya bikinkan quote ya, next slide. Tidak ada loh pengorbanan yang sia-sia. Saya percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tadi udah pakai contoh udah 5 ya dalam hubungan dengan sesama, hubungan gak ada pengorbanan yang sia-sia. Yang ada hanya manusia yang putus pengharapan, udah itu aja. Kenapa dia putus pengharapan? Karena hanya mengutamakan perjalanan yang nyaman dalam kehidupannya. Kesengsaraan dia anggap bukan nyaman. Dia gak ngerti itu bonus dari Tuhan. Paradigmanya lama banget. Udah setengah tahun, masih lama juga paradigmanya. Justru karena hanya mengutamakan perjalanan nyaman, dia akan mulai mengabaikan makna dari perjalanan iman. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita mesti ingat terus bahwa apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita, termasuk kesengsaraan, adalah milik kita. Apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita terjadi, God is in control, adalah bagian kita. Pasti kita sanggup untuk melakukannya. Karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita melampaui kekuatan kita. Amin. Nah, what God has for you is for you. Bagian kita adalah trust His plan and trust His timing. Bagian kita adalah udah kita percaya aja waktunya Tuhan. Kairos Tuhan lebih baik daripada kronos Anda gitu loh. What God has for you is for you. Trust His timing, trust His time. Kalau hari ini masih rasanya sengsara, belum menerima kemuliaan yang tadi kita baca, trust His timing. Makanya saya kasih gambar seperti ini, thank you multimedia. Supaya kita gampang gitu loh melihat ilustrasinya. Yang namanya perjalanan manusia itu ya begini, perjalanan hidup manusia. Saya juga kalau mau melakukan perjalanan atau traveling, pasti saya akan packing yang baik supaya saya nyaman kan gitu. Diuruslah semua tiketnya, transportasinya, akomodasinya. Tujuannya pasti buat nyaman. Itu tuh lumrah, itu manusiawi dan itu gak salah. Masalahnya yang jadi target Tuhan itu bukan perjalanan nyaman Anda dan saya. Bukan artinya Tuhan jahat sama kita, bukan. Target Tuhan lebih kepada perjalanan iman Anda dan saya. Sebab itu pintu masuk kata firman Tuhan tadi. Kalau gak punya pintu masuk gimana mau masuk dalam kerajaan surga kalau gak punya iman. Simple ya, simple sih kalau udah ngerti begini simple. Tapi melakukannya gak gampang. Makanya yang namanya perjalanan iman itu selalu menjadi rencana Tuhan. Perjalanan nyaman itu selalu jadi rancangan kita sebagai manusia. Tahu nggak di dalam perjalanan iman yang ups and downs, baru naik udah kena batu lagi. Baru naik sedikit udah masuk lagi kayaknya ke lembah. Di situ kayaknya banyak banget lembah air mata. Mana sih gunung mata airnya? Tapi jika Allah ada bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Tujuannya, planningnya Tuhan adalah untuk menjadikan Anda dan saya manusia kuat. Coba bilang kanan kiri, manusia kuat itu kita Bapak. Ibu, manusia kuat itu kita. Nah makanya what God has for you is for you. Artinya Anda dibuat kuat bukan untuk melampaui orang lain. Kita lagi gak main saing-saingan di sini. Anda dibuat lebih kuat dari diri Anda versi sebelumnya, itu maksudnya. Versi sebelumnya udah kuat, hari ini dibuat lebih kuat lagi. Saya itu sudah booster sampai ketiga. Dikasih booster alami lagi, ya jadi saya lebih kuat. Sengsara enggak? Sengsara, saya pikir Omikron tuh cuma 5 hari kelar, enggak taunya saya pakai panas 2 hari bukan 2 malam. Tadi saya baru bersaksi pada saat saya menunggu untuk ibadah. Aduh, saya tuh orang demen baca Bapak Ibu. Saya udah tahu simptomnya Omikron tuh udah baca semua. Kok yang saya rasakan parah banget. Sampai harus 10 hari tepar. Yang saya enggak baca di artikel. Yang saya enggak baca di simptomnya alo dokter. Yang saya nggak pernah dengar dari teman-teman saya yang pernah mengalaminya. Kok kayak dikasih ekstra ya Tuhan. Kata Tuhan, booster your strength. Tapi itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Booster dalam imunisasi yang kita terima, itu sebagian kecil dari virus, betul?
Betul ya? Makanya dibilang 0,5, 0,1 saya nggak tahu deh tergantung mereknya. Pernah nggak dokter atau mantrinya ketika Anda mau booster dia menyuntikan 1 galon dalam hidup Anda? Iseng banget nih mantri, mati kita, udah pasti. Nah Allah tidak pernah memberikan kepada kita pencobaan melampaui kekuatan kita. Untuk trigger, untuk memicu kekuatan kita, untuk trigger imun sistem kita. Makanya kita belajar. Pertanyaannya adalah apakah kita hidup karena melihat keadaan? Perhatikan gambar ini. Anda kalau lihat keadaan, saya jamin Anda kecewa. 100% kecewa. Gue udah ikut Tuhan begini Tuhan. Aku udah melayani Tuhan kok begini Tuhan. Kata Tuhan bonusnya kan kesengsaraan. Situ aja gak baca Alkitab dengan benar. Bonusnya kesengsaraan dan kesengsaraan itu kan menolong kita untuk jadi orang yang tahan uji. Stronger than before. Amin. Siapa mau jadi manusia kuat? Luar biasa. Tahu gak kenapa Tuhan jadikan Anda dan saya manusia yang kuat? Supaya Anda dan saya bisa bersaksi bahwa betapa kuatnya Allah yang kita sembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masa Allahnya dahsyat kitanya gak kuat? Makanya kita lagi dididik sama Tuhan. Pertanyaan saya, selama ini kita hidup melihat keadaan atau karena kita hidup percaya firman? Kalau Anda percaya firman, dari ayat yang kita baca tadi aja tuh 5 ayat. Anda tahu bahwa semuanya pasti akan berujung kepada kemuliaan Tuhan. Amin. So this is not about your life, this is about God. Bisa gak kita gak self-center? Bisa gak kita gak melihat diri kita adalah the center of the universe? Bisa gak kita melihat hidup kita adalah alat untuk kemuliaan nama Tuhan? Jadi ini bukan tentang drama hidupmu yang dibeberkan ke orang lain dalam bentuk keluhan, bukan. Ini tentang Tuhan sedang kasih booster sama kita. Bisa gak kita agak ganti dikit paradigma lamanya dengan paradigma yang baru? Karena ada tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bukan saya yang bilang. Kita baca sama-sama dengan keras. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Bapak Ibu yang saya kasihi, jika Maria ibu Yesus itu hidup karena melihat keadaannya, dia tidak akan memenuhi panggilannya. Lah orang perawan disuruh mengandung, betul? Jika Abraham melihat keadaan istrinya Sarah yang udah sepuh, masa iya sih dia bisa hamil sih? Kalau saja Abraham melihat keadaan, tapi Abraham tidak melihat keadaan. Dia hidup bukan karena melihat, tetapi dia hidup karena percaya. Kalau saja Ayub, udah deh kita lihat kalau kisah Alkitab yang kayaknya parah banget secara ekonomi, kesehatan, keluarganya meninggalkan anaknya meninggal gitu kan. Itu kan udah aduh, kulitnya rusak, sakitnya luar biasa, dikucilkan. Rasanya kalau bicara pengorbanan dan penderitaan lengkap di Ayub, betul? Kalau saja Ayub melihat dengan matanya tentang keadaan yang dia alami, dia tidak disebut hamba yang setia. Makanya saya katakan ada pengharapan, pasti ada pengorbanan. Sekarang kita tanya sama diri kita, jika Allah mengizinkan kita masuk dalam masa pandemi ini sudah lebih dari 2 tahun. Bahkan mungkin bukan cuma urusan pandemi tapi melebar. Melebar ke ekonomi, melebar ke kesehatan lainnya, melebar juga ke urusan rumah tangga, melebar lagi urusan anak orang tua. Kok dari penyakit lebar banget ya Tuhan kemana-mana? Apakah kita tetap percaya pada firman-Nya? Anda hidup karena melihat atau Anda hidup karena percaya? Itu pilihan kita masing-masing. Amin. Tahu lagu ini? Angkat tangan sama-sama yuk. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Untuk itulah Anda dan saya beriman pada Allah yang benar karena firman-Nya tidak berubah. Untuk itulah Anda percaya. Kalau firman-Nya berubah-ubah jadi sulit dipercayanya. Betul? Orang yang perkataannya berubah-ubah gak pernah kejadian gitu loh. Kalau dia ngomong apa gak pernah jadi. Anda sepatutnya gak percaya.
Tapi kalau Anda pegang janji Tuhan, percaya iya dan amin, terjadi loh dalam kehidupan kita. Masalahnya kita nggak tahu bahwa kesengsaraan itu adalah bonus, itu aja. Nah sekarang kita mau belajar. Kalau kita tahu bahwa semua hal dalam kehidupan kita itu pasti ada masuknya Tuhan. Bukankah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan terpanggil? Oleh sebab itu kita harus percaya tujuannya adalah menghasilkan buah. Tadi di The Voice of Pentecost itu saya buka lagi catatannya. Saya tuh masih suka pakai catatan analog, non digital. Walaupun buatnya digital. Karena buat saya kayaknya kalau ada sesuatu yang baru saya bisa tinggal tambahin gitu loh. Gak perlu lagi buka laptopnya. Saya belum dengar Voice of Pentecost. Sampai pagi ini duduk. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Betul, tujuannya adalah kita menghasilkan buah. Kaget banget tadi waktu dibacakan, kok sama ayatnya. Cuman diambilnya tadi bukan dari 10 sampai dengan 12. Saya percaya bukan pada kebetulan, saya percaya Tuhan punya message buat kita. Amin. Kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 10 sampai 12. 3, 2, 1. Sehingga, nah ini loh tujuannya, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam kesulitan termasuk? Segala hal sengsara masuk nggak? Masuk, kalau enggak dibilang nggak usah sengsara dong. Dalam segala hal, lanjut yuk. Dan kamu, ini tujuannya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan disuruh apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, new paradigm tentang Allah. Dan kamu akan jadi manusia-manusia kuat. Itu maksud saya tadi. Cuman dengan bahasa saya aja sehari-hari. Dengan segala dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk apa? Menanggung apa? Segala sesuatu. Menanggung kesulitan keuangan termasuk? Masuk. Menanggung sakit yang gak sembuh-sembuh termasuk? Masuk. Kan bonus. Lagi ya, untuk menanggung segala sesuatu dengan apa? Tekun dan sabar. Bagaimana bisa menanggung dengan tekun dan sabar orang pengharapan yang gak timbul? Karena kan tadi dikatakan, kalau Anda punya pengharapan, Anda tuh tekun menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Itu prosesnya gak kebayar itu tadi. Kalau proses tadi nggak kebayar, ayat ini bingung melakukannya gimana. Lanjut ya. Tekun dan sabar 12 dan disuruh apa? Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Surga tuh mahal loh ya harganya. Jadi jangan sembarangan sama hidup kita. Amin. Kita nih bayar harga untuk hidup kudus, benar di dalam Tuhan, nggak ikut dunia. Karena kita tahu kita di sini sementara. Dan kita tahu bahwa ke surga itu nggak pakai kartu keluarga, betul? Di firman Tuhan dikatakan istrinya bisa diangkat atau suaminya bisa diangkat, pasangannya ditinggal. Kita nggak bisa bilang tuh, soalnya saya kan udah terdaftar dalam KKJ GBIPRJ. Ya bisa. Surga itu tidak borongan Bapak Ibu, surga itu sifatnya pribadi. Oleh sebab itu kita mau lihat dalam kehidupan kita, disuruh tekun, disuruh sabar, disuruh bersukacita di dalam apa? Di bagian apa? Dan itu sebetulnya sudah ditekankan lagi di Roma 12 ayat 12. Disuruh bersukacitanya dalam pengharapan. Disuruh sabarnya dalam itu loh. Dan disuruh tekunnya dalam apa? Jadi ini ayat yang udah sering kali dibaca sebetulnya. Tapi mari kita renungkan sama-sama sebagai koreksi diri yuk pagi hari ini yuk. Bagaimana dengan kehidupan doa Anda? Sebab kita disuruhnya bertekun dalam doa. Tekun enggak? Tekun dong, keren, luar biasa. Bagaimana kualitas tekunnya? Kebanyakan list permintaan atau kebanyakan ucapan syukur? Jangan-jangan tekun banget minta mulu. Tapi lupa untuk bersyukur. Nyebelin juga sih kalau ketemu orang yang tekun banget mintanya. Jarang mengucap syukurnya. Cek kualitasnya. Yang kedua, sabar enggak kita walau pandemi masih ada? Sabar enggak? Sabar bukan kemampuan untuk menunggu sampai pandemi berlalu. Sabar adalah untuk tetap berperilaku baik di saat kita menanti akhir dari pandemi ini. Kalau hari ini belum berakhir, tetap berperilaku baik enggak kita di dalam Tuhan? Apakah kita orang yang cepat putus pengharapan, baru jatuh sekali bilang itu adalah akhir dari segala-galanya? Saya sering katakan ini nggak apa-apa, jatuh 1000 kali, yang penting bangkitnya 1001. Nah, it's okay, Anda mau jatuh 10.000 kali asal jangan di lubang yang sama ya.
Firman Tuhan bilang keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama. Kalau lubangnya sama jatuh 10.000 kali, itu namanya Anda niat gali lubang itu. Kalau udah tahu jatuhnya di dosa seksual, jangan digali lagi. Kalau udah tahu jatuhnya diminjem duit nggak pernah kembaliin, jangan digali lagi. Artinya dalam kehidupan kita mestinya kita mawas diri karena kita punya paradigma yang baru. Nah oleh sebab itu buahnya apa aja sih? Buahnya harus ada 3 Bapak Ibu. Saya ingat waktu lalu, saya sempat sampaikan ini di khotbah 29 Mei terakhir sebelum ini tentang New Paradigm, New Result. Saya ada kasih quote ini. Lewat pengalaman dalam menghadapi tantangan, kita akan dibawa kepada pengenalan sesungguhnya akan kebenaran yang bernilai tinggi bagi kekekalan. Kekekalan tuh mahal harganya, jangan main-main. Pertanyaannya, lewat pengalaman kita menghasilkan buah nggak? Ups and downs itu kita menghasilkan buah atau tidak? Pertanyaannya. Mari kita cek sama-sama. Next slide please. Ada 3 buah yang harusnya sudah terjadi di semester kedua, harusnya. Kita ada di bulan Juli, bulan yang membelah 1 tahun menjadi 2 semester, betul? Kalau semester pertama 6 bulan udah disiramin terus tuh. Dengan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan rumah pikiran tadi, yang berhubungan dengan New Paradigm. Itu udah disiram terus itu 6 bulan. Masa sekarang gak ada cikal bakal buahnya? Masa di semester 2 ya gitu-gitu aja? Berarti kita tidak menghasilkan buah. Mestinya ada 3 buah yang kita hasilkan. Buah roh udah pasti. Ayatnya ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nanti Anda bisa ambil slide-nya di apps-nya GBI PRJ supaya lebih mudah untuk Anda gak sempat nyatet. Yang kedua adalah buah pertobatan. Lewat kehidupan kita tahu kita salah, kita bertobat enggak? Karena di dalam Wahyu 3 ayat 19 jelas bilangnya anak yang kukasihi. Diapain kita? Ditegur, abis itu dihajar. Terus kita bilang, aduh sengsara Tuhan gak sayang sama kita. Kata Tuhan bonus nak, supaya kamu lebih kuat. Lanjut ya. Sebab itu kita disuruh apa? Relakanlah hatimu dan disuruh bertobat. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Jangan hanya kita latah memperkatakan Pentakosta ketiga, tapi nggak pernah masuk untuk melaksanakan amanat agung. Udah 6 bulan disiramin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mesti mengerti bahwa untuk bisa melakukannya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Saya akan cepat di sini ya. Zona nyaman itu membunuh kita. Karena kita rasa nyaman, kita rasa kita nggak perlu berubah. Ada satu quote berkata demikian, hanya setelah Anda melangkah keluar dari zona nyaman Anda, barulah Anda mulai berubah. Jadi kalau belum keluar belum berubah. Barulah Anda mulai bertumbuh, barulah Anda mulai mengalami transformasi. Kata transformasi dalam bahasa Inggris ditemukan di Roma 12 ayat 2, pembaharuan budi, the year of a new paradigm yang dijelaskan oleh Pastor Nico. Makanya kita bisa masuk dalam pembaharuan budi alias paradigma yang baru ketika kita rela untuk keluar dari zona nyaman. Next slide. Saya kasih tahu ya, zona nyaman itu menyebabkan kita stagnan. Saya berikan warna bulat kuning, ini nyaman sekali, nggak akan terjadi perubahan di sana. Nah, kita berpikir kita stagnan padahal sebetulnya kita mundur karena orang lain sedang maju, itu masalahnya. Seperti naik eskalator, kalau kita eskalatornya itu diam, bukan berarti kita stagnan. Kita sedang tertinggal oleh eskalator sebelah yang makin lama makin naik. Jadi jangan berpikir yang namanya comfort zone itu stagnan, no. Lebih parah dari stagnan. Oleh sebab itu kita harus merelakan diri kita keluar dari zona nyaman. Begitu keluar dari zona nyaman, next slide, udah pasti masuknya ke dalam zona yang menakutkan atau fear zone. Kenapa disebut zona yang menakutkan? Karena belum pernah melakukannya. Di situ isinya takut, khawatir, tukang cari alasan, bukan cari cara. Dan selalu berpikir apa ya kata orang? Apa kata orang itu lebih penting dari apa kata Tuhan? Nggak berani orang bicara tentang Anda, masuk lagi dia ke comfort zone. Di situ lagi. Ada buahnya nggak? Enggak. KTP-nya Kristen, beribadah angkat tangan nangis dalam hadirat Tuhan? Yes. Cuman bedanya nggak menghasilkan buah. Nah oleh sebab itu gimana caranya biar rela ini hati masuk ke dalam zona yang hitam begitu. Waktu saya terpapar COVID, Peduli Lindungi saya hitam. Saya nggak bisa pergi ke mall. Saya nggak bisa, apalagi mau terbang nggak bisa. Mau keluar kota udah keadaan sehat belum bisa kalau belum biru Peduli Lindunginya, betul?
Sampai saya dapat insight gini, iya ya Tuhan, jangan sampai peduli lindungi kita di dunia biru, tapi ketika kita masuk kawasan surga, jangan-jangan kita adanya hitam gak layak. Oleh sebab itu kita harus menarik diri kita dengan zona berikutnya, next slide, yaitu zona berwarna orange. Yang disebut zona belajar. Manusia pada dasarnya nggak bakalan rela menaruh diri dalam ketakutan gitu. Nggak ada yang rela dan itu normal. Satu-satunya jalan supaya Anda jangan takut adalah belajar tentang hal itu. Anda takut karena Anda belum tahu. Makanya di dalam zona yang berwarna orange ini Anda akan melihat tantangan sebagai kesempatan. Anda akan melihat kesengsaraan yang terjadi seizin Tuhan adalah bonus. Kok bisa begitu? Karena tadi belajar firman Tuhan. Jadi sekarang paradigma kita baru. Nah, barulah perubahan mulai terjadi di sini yang sebelumnya belum terjadi. Begitu perubahan terjadi, maka otomatis terjadilah zona pertumbuhan. Next slide, yang berwarna hijau. Nah, di sini baru tumbuh, yang di sebelumnya belum tumbuh, baru tahu. Di dalam zona pertumbuhan, Anda sudah mulai melihat visi dan menghidupinya dalam tindakan nyata. Anda punya target jelas dalam kehidupan Anda, saya harus masuk surga, harus layak, makanya saya jaga hidup saya. Pengharapan saya surga, pengorbanan saya adalah tidak mau turut dunia. Karena pengharapan dan pengorbanan seimbang, dia selalu berpadanan. Nah setelah kita lewati pertumbuhan dalam kehidupan kita, baru yang terakhir dan kita akan tutup dalam doa. Adalah kita masuk dalam transformation zone. Ini loh Roma 12 ayat 2. Ini loh the year of a new paradigm. Ini loh yang disebut sebagai kita memiliki pembaharuan budi atau rumah pikirannya sama tapi cara berpikirnya sudah baru. Di sini Anda gak peduli lagi apa kata orang. Yang Anda pedulikan apa kata Tuhan. Sehingga hidup Anda menginspirasi banyak orang. Hidup Anda adalah kesaksian buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, sanggup gak ya kita masuk sampai situ? Mampu gak ya? Saya kan belum diperlengkapi. Saya akan tutup di slide yang terakhir, silakan. Ini bukan soal mampu atau tidak. Tapi soal mau atau tidak masuk dalam panggilan Tuhan. Karena Tuhan bukan memanggil orang-orang yang sudah diperlengkapi. Tapi Tuhan akan memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya. Anda mau gak dipanggil, dipilih untuk melakukan amanat agung? Jawabannya cuma mau, kemampuannya nanti ditambahin sama Tuhan. Jadi saya bikin quote ini untuk mengingatkan kita baca sama-sama bahasa Indonesianya ya. Saat Tuhan memanggil kita untuk tugas tertentu selalu sepaket dengan memperlengkapi dan memampukan. Apabila kita sepakat untuk menyatakan kemauan untuk melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami diperlengkapi lagi oleh Tuhan untuk melihat keseimbangan antara pengorbanan dan perjalanan pengharapan. Ampuni kami kalau kami sudah masuk dalam the year of a new paradigm tapi masih menggunakan paradigma lama. Ampuni kalau kami terlalu banyak melihat keadaan. Dengan mata kami hidup karena melihat. Kami lupa bahwa kami sudah dibayar lunas, mestinya kami hidup oleh karena firman. Ampuni kami Tuhan, bukan karena melihat. Yes. Yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Anda dengar dengan baik, ini bukan sekedar melantunkan lagu sebagai ritual menutup firman. Tapi betul-betul mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh hidup karena melihat. Harusnya kita hidup karena firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ambil waktu sendiri-sendiri di tempat Anda masing-masing. Introspeksi dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, 6 bulan di tahun 2022 ini, presentasi terbesar adalah aku melihat keadaan. Presentasi terbesar adalah aku hidup karena melihat. Di semester kedua ini, aku mau lakukan keseimbangan Tuhan.
Aku bertobat di hadapan-Mu. Aku mau hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu menggenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang sudah kami dengar hari ini dapat berbuah dan bertumbuh di hidup kami, Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Gina Darmawan. Biar Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Kami rindu menyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Oh, ada di kanan saya, puji Tuhan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan. Setelah itu kami minta kesediaannya untuk Bapak Ibu dapat mengisi angket ibadah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara di sebelah QR Code persembahan agar pelayanan kami akan kami perbaiki ke depannya. Dan setelah doa berkat kami minta Bapak Ibu dapat duduk kembali karena kami akan mengatur jalannya keluar sehingga tidak terjadi kerumunan. Baik, kita akan beri persembahan, mari persiapan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia atau persembahan khusus lainnya. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR Code persembahan yang ada di belakang kursi Bapak Ibu, atau juga Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar mimbar. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan amplop persembahan, dapat memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang atau yang ada di dekat pintu keluar pada saat Bapak Ibu selesai beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop persembahan, dapat mengangkat tangan, para pengerja akan membantu Bapak Ibu. Baik, apabila sudah siap, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan bagi sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Leonardo Syamsuri MBA MTH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Youth English Service
pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topaz. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Pelayanan Jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 24 Juli 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ibadah onsite kedua. Untuk pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 17 Juli 2022. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di www.gbiprj.org atau dapat menghubungi counter sekretariat di depan. Humans are divine creation of God. God wants divine offspring. As divine descendants, humans have a divine identity. We are gifted with divine competence and creativity to manage everything that God has for the sake of blessing. God's designs for human beings are always extraordinary and above average. One of the three things that distracts a person from divine design is the human's ignorance of his calling as a believer. You are his divine descendants. Believe his plan for extraordinary you. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan, saudara. Jadi pastikan apa yang ada di sini, pola pikir kita, apa yang kita pikirin itu adalah yang baik. Jesus' name above all names, you are more. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Oleh sebab itu bangsa kami selalu ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami selalu berdoa kiranya Tuhan luputkan bangsa kami dari sakit penyakit, dari virus corona ya Tuhan, dari resesi ekonomi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa di setiap goncangan yang ada, pasti ada satu rencana Tuhan yang luar biasa, di mana bangsa kami akan mengalami transformasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa akan banyak orang berseru kepada Tuhan
dan mereka akan diselamatkan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Terus Tuhan Kau singkapkan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan, mereka akan diberi kekuatan yang baru, rema yang daripada Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau terus memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sungguh mengasihi hamba-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan Engkau yang memberkati kesehatan keluarga dan pengembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Kau memberkati kesehatan keluarganya. Ibu Olivia, anak-anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia. Tuhan Kau memakai anak-anak muda. Mereka dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi kompromi terhadap dosa. Dan Kau akan pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Kami percaya saat ini ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau beri kesembuhan. Mereka yang terikat Tuhan akan lepaskan. Mereka yang membutuhkan jawaban, Tuhan Kau sudah memberikan mereka jawaban ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja, usaha, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat dari anak duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan 2 tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham
bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.